Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Mero dengan NIM 3321079. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang mekanisme pasar dalam Islam. Materi yang pertama adalah mekanisme pasar dalam Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau ittihad. Pasar dijamin kebebasan dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar, akan tetapi pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair atau kenyataannya sulit ditemukan. Mekanisme pasar berdasarkan hadis di atas adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Kedua adalah pasar pada masa Rasulullah. Pada setiap perekonomian, pasar memegang peran penting termasuk dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah pada awalnya adalah seorang pembisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar sahabatnya. Pada usia 7 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya, Abu Thalib, melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sini ilmu perniagaan beliau diasah. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Nabi Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri maupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan baik dengan sistem mudharabah maupun musyarakah dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada saat itu. Materi yang ketiga adalah pasar dalam pandangan sarjana muslim terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Kharaj. Selain membahas prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun al-Rasyid di Baghdad, buku tulisan pertamanya menguraikan anak dan turunannya produksi yang dapat memengaruhi harta. Yang kedua adalah evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali juga membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam magnum opusnya, ia membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar. Dan materi yang terakhir adalah pandangan ilmu Khaldun untuk menciptakan keseimbangan dalam mekanisme pasar. Ibnu Khaldun sudah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga. Ibnu Khaldun juga mengamati fenomena tinggi rendahnya harga di berbagai negara tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Pada titik ini, Ibnu Khaldun berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun lebih memfokuskan dirinya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, sebab bagaimana adanya. Sedangkan Ibnu Taimiyah lebih menitik beratkan perhatiannya pada formulasi kebijakan untuk menyikapi fenomena tersebut. Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh turun naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Namun beliau menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal.